Om Swastiastu, baik, perkenalkan nama saya Omar Riki Satya Dharma. Saya mahasiswa dari kampus Setia Satya Dharma Singaraja, kelas semester 6B, reguler sore, NIM 18011097. Baik, yang pertama, pengertian sistem informasi dan manajemen. Semua sistem memiliki 3 unsur atau kegiatan utama, yaitu menerima data sebagai masukan input, memproses data dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur data, serta pemuktahiran perkiraan dan lain-lain. Memperoleh informasi sebagai keluaran atau output. Prinsip ini berlaku untuk sistem informasi manual, elektromekanis maupun komputer. Suatu sistem dapat terdiri dari sistem-sistem bagian subsistem. Misalnya, sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras dan subsistem perangkat lunak. Masing-masing subsistem dapat terdiri dari subsistem yang lebih kecil atau terdiri dari komponen-komponen. Sistem perangkat keras atau disebut hardware dapat terdiri dari alat masukan, alat pemroses, alat keluaran, dan simpan luar. Subsistem saling berinteraksi dan saling berhubungan, membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem tersebut dapat tercapai. Interaksi dari subsistem sedemikian rupa sehingga dicapai suatu kesatuan yang terpadu atau terintegrasi. Data dan informasi yang berkaitan dengan sistem adalah data dan informasi. Kebanyakan orang mengartikan data dan informasi dengan pengertian yang sama. Namun bagi kajian ilmiah atau kaum profesional, dua pengertian tersebut mengandung perbedaan yang mendasar. Data merujuk pada fakta-fakta berupa angka-angka, teks, dokumen, gambar, bahkan suara yang mewakili deskripsi verbal atau kode-kode tertentu dan semacamnya. Apabila data tersebut telah di-sharing dan diolah melalui pengolahan sehingga memiliki arti dan nilai bagi seseorang, maka data tersebut menjadi informasi. Yang dimaksud dengan informasi adalah semua data yang diolah memiliki arti bagi pihak pemakai, dan demikian yang dipakai orang di dalam membuat keputusan adalah informasi, bukan data. Oleh sebab itu, ciri pokok dari suatu data adalah fakta. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawas dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dari prinsip-prinsip administrasi klasik, kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tercakup dalam akronim POSCORP: planning, organizing, staffing, directing, koordinasi atau kontrol, dan budgeting. Lebih ringkas lagi, kegiatan manajemen tercakup dalam 3 kegiatan: perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian. Di dalam perencanaan, manajer mendefinisikan tujuan organisasi, menentukan arah tindakan bagi organisasi, serta menentukan langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan organisasi. Dalam perorganisasian, manajer mengatur atau menata kegiatan-kegiatan operasional supaya sesuai dengan tujuan hendak dicapai, antara lain dengan mengadakan pembagian kerja, penetapan struktur kewenangan dan rantai komando, penetapan pegawai dalam satuan organisasi, dan sebagainya. Pengendalian, manajer mengadakan evaluasi apakah prestasi yang dicapai oleh organisasi telah sesuai dengan standar baku yang telah ditetapkan. Manajemen adalah proses yang berupa tindakan perencanaan, perorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen ketiga yaitu manajemen, yang merupakan proses pengelolaan dari mulai pengumpulan data hingga menjadi informasi, termasuk pentransferan informasi kepada yang memerlukan. Unsur manajemen ini merupakan serangkaian proses pengelolaan seperti yang diungkapkan oleh George R. Terry 1977-24 bahwa manajemen is a distinct process consisting planning, organizing, acting, and controlling. Salah satu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan,
Perorganisasian, penggerakan, dan penguasaan dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang ditetapkan dengan manusia dan sumber daya lainnya. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Peran SIM bagi BUMDes Giri Arta. Informasi dan relasi merupakan dua hal yang sangat penting dalam perjalanan bisnis. Informasi yang baik dan teknik negosiasi yang memegang peranan yang penting dalam tumbuh kembang bisnis. Perkembangan dunia informasi, terutama dunia internet, telah membawa perubahan yang sangat besar dalam perkembangan bisnis. Tidak ada perusahaan ataupun organisasi yang sukses tanpa adanya informasi relasi yang baik. Dalam era globalisasi, mereka yang menguasai informasi dan melupakan upaya dengan cepat adalah mereka yang mampu untuk meraih kesuksesan. Mereka yang mampu menguasai informasi, dialah yang akan berkuasa. Hidup ini terus berjalan dan membutuhkan informasi yang cepat. Tidak ada yang bisa hidup tanpa akses terhadap informasi. Begitu pula dengan para pebisnis atau pengusaha. Informasi adalah bagian yang sangat penting dalam perjalanan bisnis. Ibarat tanaman, informasi adalah air yang akan membuat hidup dan terus berkembang. Oleh karena itu perlunya adanya informasi yang akurat untuk menjaga perkembangan, karena tanpa ada informasi yang akurat kemungkinan besar yang diperoleh perjalanan menuju kesesatan bisnis. Tanpa adanya informasi yang akurat bisa saja keputusan yang kita ambil dapat menyebabkan kerugian bahkan kebangkrutan. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah banyak melakukan perubahan. Dari dulunya manual, sekarang sudah beralih pada sistem online. Data processing dalam perkembangan dan kemajuan BUMDes. Lembaga yang membantu meningkatkan perekonomian desa ini membutuhkan sistem informasi akuntansi dapat menghasilkan informasi dalam proses pengambilan keputusan yang akurat. Sistem informasi manajemen dapat dikatakan baik jika informasi yang diterima memenuhi harapan informasi dan mampu memberikan kepuasan bagi pemakainya, baik pihak eksternal maupun internal. Dengan BUMDes merupakan sistem informasi secara tidak langsung bahwa BUMDes sudah merupakan prinsip transparansi. Fungsi utama diterapkan sistem manajemen dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut: mempermudah pihak manajemen untuk melakukan suatu perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada departemen yang mempunyai hubungan komando atau koordinasi dengannya. Untuk meningkatkan sebuah efisiensi dan efektivitas data yang tersaji akurat dan tepat waktu. Yang tiga, untuk meningkatkan suatu produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu organisasi. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinir dan sistematis. Sistem informasi manajemen BUMDes Giri Arta. BUMDes Giri Arta Desa Demo dalam mengelola mengembangkan unit usaha yang dimilikinya tetap menerapkan dan sistem informasi akuntansi guna mempermudah dalam pengelolaannya. Salah satunya adalah unit usaha air bersih Pemdes yang bersinergi dengan program sudah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu Pasimnas, penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Melalui program yang dijalankan oleh Pemdesa kepada konsumen dengan pengadaan pipa dan catat meter menggunakan aplikasi yang sangat mudah konsumen dalam mengetahui biaya yang harus dibayarkan. Mengenai catat meter ini akan dilakukan oleh petugas catat meter yang ditunjuk oleh pihak BUMDes. Catat meter ini menggunakan sistem aplikasi melalui smartphone. Aplikasi Pemdesa Bali yang dimiliki aplikasi
PAM Desa Bali yang dimiliki petugas catat meter terdapat dalam beberapa fitur, yang salah satunya adalah catat meter. Pada tampilan awal yang terdapat jumlah pelanggan terdapat catat meter yang telah dilakukan pelanggan yang telah melakukan pembayaran. Ketika petugas akan melakukan catat meter ke masing-masing rumah pelanggan, petugas akan mengklik opsi catat meter. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ketua BUMDes Giriarta Desa Tembok, sekaligus Kepala Pengurus Unit Usaha Air Bersih Pem Desa, yaitu Bapak Dewa Ketut Willy Asmawan, dalam wawancara sebagai berikut. Baik dalam program yang dijalankan oleh Pem Desa yang bersinergi dengan Pemsimas ini menggunakan sistem aplikasi Pem BUMDes Desaku. Pada aplikasi tersebut, petugas catat meter akan mencatat besaran kapasitas yang dilakukan konsumen. Dan ketika konsumen ingin mengetahui biaya yang dikeluarkan, nantinya bisa melihat langsung melalui link pada sistem aplikasi ini. Hal ini sangat membantu dalam memudahkan para konsumen yang menggunakan PAM Desa. Sistem informasi akuntansi yang diterapkan berupa sistem aplikasi dalam pengelolaan unit usaha air bersih PAM Desa yang bersinergi dengan Pemsimas oleh BUMDes Giriarta Desa Tembok cukup memenuhi informasi keuangan yang dibutuhkan. Selain petugas, pelanggan juga menggunakan aplikasi melalui smartphone, tetapi tampilan berbeda dengan petugas catat meter. Pada aplikasi PAM Desa Bali terdapat fitur informasi tagihan pelanggan untuk memudahkan pelanggan mengetahui jumlah tagihan. Banyak manfaat yang didapatkan dari menerapkan sistem informasi akuntansi. Salah satunya yaitu sistem aplikasi ini selain secara menggunakan cepat dan mudah. Dalam artian cepat dan mudah yang dimaksud yaitu dengan penggunaan aplikasi ini adalah lebih mempersingkat waktu, efisiensi waktu yang tidak sulit menggunakan aplikasi ini. Adapun alur penggunaan aplikasi oleh pelanggan dimulai dengan pendaftaran calon pelanggan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas administrasi berupa KTP, kartu keluarga. Data tersebut kemudian direkap oleh sekretaris BUMDes dan diserahkan kepada Ketua BUMDes untuk disetujui. Apabila Ketua BUMDes tidak menyetujui data calon pelanggan dengan alasan data yang belum lengkap, maka calon pelanggan akan diminta untuk melengkapi administrasi terlebih dahulu. Akan tetapi apabila disetujui oleh Ketua BUMDes, maka sekretaris akan menginput data ke sistem. Hasil output data tersebut menghasilkan ID pelanggan. Ketika data disetujui, pelanggan akan diminta untuk mendownload aplikasi PAM Desa Bali. Pelanggan masuk ke fitur info pelanggan. Pada aplikasi dengan menginput ID pelanggan yang telah diberikan oleh pengurus BUMDes, pada aplikasi tersebut pelanggan akan dapat melihat jumlah tagihan yang dibayarkan. Transparansi sangat penting dalam sebuah pengelolaan keuangan suatu organisasi, misalkan pengelolaan unit usaha air bersih PAM Desa pada BUMDes Giriarta ini. Dengan menerapkan sistem aplikasi yang mengatur di dalam pengelolaan kecurangan atau fraud dapat diminimalisir karena sistem aplikasi ini digunakan dengan sebaik-baiknya sebagai prosedur yang dijalankan dari pihak BUMDes. Selain sistem aplikasi yang digunakan mudah dan banyak manfaat didapatkan dalam penggunaan bagi pelaku informasi. Dengan diterapkan sistem aplikasi ini mengingatkan transparansi dari pihak aparat pengelola unit usaha ini, yaitu BUMDes, kepada masyarakat atau konsumen. Pengelolaan keuangan pada tahap pencatatan menjadi lebih mudah dan cepat jika menggunakan sebuah sistem, di mana kita ketahui bahwa pengelolaan keuangan adalah segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan meliputi perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana atau uang dalam sebuah informasi organisasi atau perorangan pada kurun waktu tertentu. Dengan dilakukan setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan, maka fungsi dasar tujuan
tujuan dari pelaksana pengelolaan keuangan dapat dioptimalkan seperti pada BUMDes Giri Harta Desa Tembok dalam melakukan pencatatan keuangan pada unit air bersih PAM Desa yang bersinergi dengan program PAM Simas menggunakan adanya sistem aplikasi dalam pencatatan keuangan unit usaha, sehingga setiap pencatatan keuangan menggunakan sistem aplikasi ini dapat dilakukan secara optimal. Nantinya ketika melakukan proses penanggung-jawaban bisa memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat yang menjadi pengguna dan lebih transparan. Berdasarkan pernyataan dan teori yang mendukung di atas menuju bahwa sistem informasi akuntansi yang dikelola oleh pihak BUMDes dalam mewajibkan laporan keuangan yang pada akhirnya dijadikan dasar pertanggungjawaban oleh pihak BUMDes Giri Harta Desa Tembok sudah cukup terbilang meningkat. Transparansi analisis mengenai transparansi penerapan sistem informasi akuntansi pada program yang dilakukan oleh BUMDes Giri Harta Desa Tembok, mulai pencatatan meteran air dan pembayaran tagihan oleh pelanggan yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis ini menggunakan teknologi TAM. TAM menjelaskan mengenai keberterimaan suatu sistem oleh masyarakat atau dalam hal ini pengguna aplikasi PAM Desa selama individu merasa bahwa teknologi informasi bermanfaat dalam menyelesaikan tugasnya, maka individu akan berniat menggunakannya terlepas apakah teknologi itu mudah atau tidak digunakan. Sehingga kegunaan sebuah teknologi informasi pada unit usaha air bersih PAM Desa yang bersinergi dengan PAM Simnas di BUMDes Giri Harta Desa Tembok bisa dikatakan sudah baik dalam penerapannya. Baik, sekian dari pemaparan makalah penelitian saya terkait sistem informasi manajemen BUMDes Giri Harta Desa Tembok. Baik, saya tutup dengan Om Santi.